Baiklah, untuk materi yang pertama itu adalah pengertian bauran pemasaran. Apa sih definisi bauran pemasaran itu? Pemasaran pada saat ini mempunyai banyak peranan penting dalam suatu perusahaan yang sedang berjalan, di mana banyak terjadi perubahan dalam suatu lingkungan bisnis yang menyebabkan perusahaan tersebut harus selalu menyesuaikan strategi. Strategi inilah yang digunakan untuk menetralkan keadaan suatu perusahaan untuk menjadi lebih baik dalam memenuhi kepuasan para pelanggannya. Pemasaran pastinya membutuhkan banyak program khusus untuk perencanaan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Menurut Philip Kotler, program pemasaran tersebut terdiri dari sejumlah keputusan tentang bauran alat pemasaran yang disebut bauran pemasaran atau marketing mix, yang mana nantinya bauran pemasaran tersebut menggambarkan pandangan dari sisi penjual tentang alat pemasaran yang digunakan untuk memberikan pengaruh kepada para konsumen atau pembelinya. Sedangkan dari sudut pandang pembeli, masing-masing alat pemasaran harus dirancang untuk memberikan suatu manfaat bagi para pelanggan dan harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya adalah tujuan bauran pemasaran. Tujuan bauran pemasaran ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada periklanan atau advertising, yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion, dan yang terakhir ada pemasaran langsung atau direct marketing. Di sini saya akan membahas ketiganya. Yang pertama, periklanan. Apa sih periklanan? Periklanan yaitu sebuah kegiatan penting dalam marketing mix. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang produk berupa barang atau jasa kepada target konsumen dan untuk meningkatkan penjualan suatu perusahaan. Yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Sales promotion ini merupakan salah satu kumpulan dari berbagai alat intensif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu barang atau jasa. Karena kegiatan ini sebagian besar berjangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Tujuan dari sales promotion ini adalah untuk dapat meningkatkan penjualan. Kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan cara pemberian diskon, pengadaan kontes, pemberian kupon, atau sampel produk lainnya. Dan yang terakhir adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing itu sendiri merupakan segala sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media berupa iklan untuk menghasilkan tanggapan atau reaksi ataupun transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Tujuan dari direct marketing ini adalah untuk mengkomunikasikan produk atau jasa secara langsung kepada konsumen yang dianggap merupakan target market potensial. Materi selanjutnya adalah manfaat bauran pemasaran. Dalam manfaat bauran pemasaran ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada sederhana, yang kedua alokasi sumber daya yang bijaksana, yang ketiga alokasi tanggung jawab, yang keempat memfasilitasi proses komunikasi, serta yang kelima mampu menganalisa keuangan. Berdasarkan manfaat bauran pemasaran, dengan adanya bagian yang kompleks, pastinya bauran pemasaran memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh semua bisnis. Adapun manfaat dari bauran pemasaran, yang pertama tadi ada sederhana. Konsep ini menyederhanakan serta menyatukan berbagai kegiatan pemasaran menjadi satu kesatuan, sehingga pemasaran lebih mudah untuk dilakukan dan dikelola. Yang kedua itu ada alokasi sumber daya yang bijaksana. Sumber daya pada umumnya bersifat terbatas, sehingga harus digunakan sebaik mungkin. Dengan ini,
bauran pemasaran memiliki bisnis yang mampu mengetahui seluruh bagian dalam pemasaran, sehingga sumber daya yang digunakan dapat menyesuaikan bagian-bagian lainnya. Yang ketiga, ada alokasi tanggung jawab. Alokasi tanggung jawab ini merupakan strategi bauran pemasaran yang akan membuat para pemilik bisnis mau belajar untuk membagi tugas pemasaran yang sesuai dan seimbang. Penggabungan antara variabel pemasaran akan menghasilkan pekerjaan baru yang beragam. Yang keempat adalah memfasilitasi proses komunikasi. Pada manfaat ini termasuk pada lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu alokasi tanggung jawab, di mana apabila pemilik bisnis mampu mengalokasikan tanggung jawab untuk tiap divisinya dengan pekerjaan baru masing-masing. Selanjutnya, akan belajar mengenai bagaimana menyatukan komunikasi di antara semuanya. Dan yang terakhir adalah mampu menganalisa keuangan. Di sini dimaksud adalah para pemilik bisnis harus mengetahui bagaimana cara menganalisis arus biaya dan pendapatan sesuai dengan situasi yang terjadi. Dengan banyaknya bagian pemasaran, mengalokasikan keuangan sehingga dapat membiayai banyak kebutuhan dan tetap menghasilkan keuntungan nantinya. Materi selanjutnya adalah elemen bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran, semula elemen tersebut terdiri dari 4P. Apa sih 4P yang dimaksud itu? 4P itu terdiri dari produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, pemasaran jasa dapat dikatakan sebagai bentuk produk yang memiliki arti di setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkannya. Maka, dikembangkanlah menjadi 7P. 7P itu dengan menambahkan 3 komponen P lagi. Di antaranya ada people atau orang, ada physical atau bentuk fisik, dan yang ketiga adalah proses. Untuk itu, yuk sama-sama kita bahas 7P dalam bauran pemasaran menurut Philip Kotler. Yang pertama ada produk atau produk. Produk itu sendiri merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan kepada semua pasar untuk dapat memuaskan suatu kebutuhan serta keinginan para konsumennya. Produk juga dapat berupa bagian dari kategori yang menjelaskan antara dua jenis berupa barang dan juga jasa yang ditujukan kepada pangsa pasar ataupun target pasarnya. Yang kedua adalah harga. Apa sih harga? Harga merupakan sejumlah uang yang mempunyai nilai tukar untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. Dengan harga ini merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi perusahaan ataupun organisasi. Dalam hal ini jugalah harga yang termasuk bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, di mana suatu harga akan stabil dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, dalam seketika, harga juga dapat meningkat bahkan menurun drastis yang akan dirasakan oleh pendapatan dari hasil penjualan produk tersebut. Yang ketiga adalah place, tempat atau distribusi. Apa sih tempat itu? Tempat merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat membuat produk agar lebih mudah diperoleh dan juga tersedia pada konsumen yang telah menjadi sasarannya. Tempat juga meliputi masalah pemasaran, di antaranya saluran tipe, paparan, transportasi, distribusi, dan juga lokasi. Saluran di sini
menjelaskan bahwa setiap bagian dari perusahaan atau individu yang berpartisipasi dalam aliran produk dari produsen ke pengguna akhir atau para konsumen. Sedangkan distribusi memiliki peranan yang sangat berpengaruh dalam hal membantu perusahaan guna memastikan produknya. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari distribusi, yaitu mampu menyediakan barang ataupun jasa yang tentunya telah dibutuhkan dan diinginkan oleh para konsumen pada waktu dan tempat yang strategis dan tentunya tepat sasaran. Selanjutnya, yang keempat adalah promotion atau promosi. Yang sama-sama kita ketahui, promosi adalah semua kegiatan yang di dalamnya perusahaan melakukan kegiatan komunikasi atau mempromosikan produknya kepada target pasar. Tujuan utama dari sebuah promosi adalah modifikasi tingkah laku para konsumen dalam menyampaikan, mempengaruhi, serta membujuk konsumen sasarannya tentang perusahaan dan produk atau jasa yang akan dipasarkan nantinya. Yang kelima adalah people atau orang. Apa sih orang itu? Menurut Philip Kotler, people atau orang ini dapat diartikan sebagai suatu proses seleksi, pelatihan, dan pemotivasian karyawan yang nantinya akan digunakan sebagai pembeda dari perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Orang yang mempunyai peranan penting dalam mensukseskan suatu perusahaan dan juga orang yang berinteraksi secara langsung dengan konsumen dalam memberikan layanan merupakan bagian terpenting untuk membangun loyalitas para konsumennya. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap seorang dari karyawan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan merupakan modal awal yang sangat bagus dan penting untuk mencapai suatu keberhasilan dari perusahaan. Yang keenam adalah physical advance atau bukti fisik. Maksud di sini adalah yang dimiliki oleh penyedia jasa serta ditujukan kepada konsumen sebagai usulan nilai tambahan konsumen. Bukti fisik merupakan wujud nyata yang ditawarkan kepada pelanggan ataupun calon pelanggan. Sebenarnya, tidak ada atribut fisik untuk jenis layanan jasa, sehingga konsumen cenderung mengandalkan syarat dari material dan apa yang telah dikerjakan dari layanan jasa tersebut. Bukti fisik dari produk atau jasa itu sebagai pembeda dengan pesaing dan membuat sarana fisik yang semenarik mungkin guna menjaring pelanggan dari semua target yang ada di pasar, dan juga bisa berupa simbol atau syarat dan baju seragam atau desain yang pastinya bisa membedakan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Dan P yang ketujuh adalah proses. Proses ini apa sih? Proses tentunya semua kegiatan pekerjaan adalah bagian dari suatu proses. Menurut Kotler, proses merupakan cakupan bagaimana cara perusahaan untuk melayani permintaan tiap konsumennya. Proses ini juga dapat meliputi berbagai mekanisme yang ada, seperti adanya mekanisme pelayanan, prosedur, jadwal kegiatan, serta rutinitas yang biasa dilakukan. Dari penjelasan mengenai definisi bauran pemasaran sampai ke elemen 7P bauran pemasaran, dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa dapat dikatakan sebagai bentuk produk yang memiliki arti di setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan dan dari satu pihak ke pihak lainnya, serta memiliki sifat yang tidak berwujud. Dan juga alat pemasaran dari strategi bauran pemasaran yang dikembangkan menjadi 7P ini sangat berguna untuk perusahaan jasa maupun perusahaan produk, pemasaran produk. Dengan berakhirnya kesimpulan dari
materi yang telah dijelaskan melalui video